yang pertama sudah pemirsa kita lihat. Masih dinanti dilakukan dari Frankie, masih Frankie kita lihat masih 5 terputar. Siapa kita? Tendangan kaki luar biasa Marcelino. Masuk ke dalam tadi tendangannya ada manis-manis ya, luar biasa manis Marcelino. 1-0 Indonesia unggul pemirsa. Keberhasilan Timnas Indonesia U20 menjuarai grup F kualifikasi Piala Asia 2023 dapat menjadi momentum bagi kebangkitan sepak bola Indonesia. Di hadapan ribuan penonton di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Timnas Merah Putih yang diperkuat pemain usia muda menaklukkan Vietnam dengan skor 3-2. Meski sempat tertinggal 1-2 di pertengahan babak kedua, anak-anak asuhan pelatih Sintayong dari Korea Selatan berhasil mengubah keadaan dengan mencetak 2 gol. Dengan 2 gol tambahan ini cukup bagi Timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia U20 dan sekaligus menyapu bersih 3 pertandingan dengan 9 poin. Sebelumnya, Timnas Senior Indonesia yang ditangani pelatih Sintayong berhasil merebut 1 tiket ke putaran final Piala Asia 2023. Dan inilah suatu bentuk bukti bahwa apabila kita bersungguh-sungguh, kita melakukan dengan baik pembinaan, tentu akan menghasilkan sesuatu prestasi yang bagus. Nah, kita lihat ini tren sepak bola kita udah makin baik, udah mulai naik prestasinya. Yang biasanya kita dengar urutan 170, sekarang udah naik pada grade yang 150-an. Dan ini adalah buah kerjasama dari semua pihak. Saya kira tidak hanya PSSI saja, tapi juga peran dari pemerintah, peran dari PSSI sendiri, para pemain, pelatih, tenaga pendukung, dan semua pihak yang terkait dalam menciptakan prestasi di tanah air. Sementara keberadaan pemain timnas usia muda yang berkiprah di Liga Indonesia juga menjadi salah satu kunci keberhasilan timnas Indonesia. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) juga telah mengirim tim sepak bola usia muda untuk ikut berkompetisi di luar negeri. Karena kan rata-rata pemain-pemain naturalisasi itu adalah mereka yang berkecimpung di kompetisi-kompetisi di luar negeri, di internasional, sehingga ini menjadi atmosfer yang baik buat pembinaan sepak bola kita di tanah air. Dan ini menjadi suatu hal yang positif untuk pemain-pemain lokal kita, pemain-pemain asli dari pembinaan di dalam negeri kita untuk berkompetisi, saling bersaing, ya. Kan mereka juga bisa transformasi juga tentang skill-skill
bermain, sehingga itu membawa kemajuan. Nah, kalau ini dikombinasikan ya antara pemain naturalisasi dengan pembinaan di dalam negeri, satu hal yang menurut saya baik sekali untuk pembinaan sepak bola kita ke depan ini. Keberadaan pelatih asing yang bersertifikat internasional seperti pelatih Sintayong dari Korea Selatan masih dibutuhkan bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Sementara keberadaan pelatih lokal yang juga memiliki kualitas dapat menjadi pendukung bagi terbentuknya tim nasional Indonesia yang nantinya disegani di kawasan Asia maupun dunia. Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa Sintayong juga pelatih hebat, dan ini kita jangan menjadi suatu kecemburuan, tapi menjadi hal yang membuat kita adalah transformasi knowledge, ya. Transformasi pengetahuan tentang cara-cara melatih sepak bola, dan kemudian juga transformasi skill bagaimana melatih yang baik dan benar itu, sehingga mungkin dengan pendekatan sport science yang saya kira ini perlu tidak bisa kita nafikan bahwa kita tidak bisa lagi melatih dengan cara-cara konvensional, tapi harus melakukan pendekatan saintifik, jadi mana kajian-kajian mengenai latihan fisik dan sebagainya itu dianalisa dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada yang kita perlu pelajari dari Sintayong, ya, karena beliau juga termasuk pelatih level dunia yang bagus. Saya kira dia juga pernah mengantarkan Korea mengalahkan Jerman, ya. Saya kira itu suatu prestasi yang luar biasa, karena Jerman juga bukan levelnya yang sembarangan, saya kira. Meski target untuk mencapai juara di Piala Asia masih dalam perjuangan, namun prestasi yang sudah diraih tim nasional Indonesia, baik di tingkat junior maupun senior, dapat menjadi motivasi untuk kebangkitan sepak bola di Indonesia. Yeah.